Ada satu sosok sahabat Nabi namanya Nuaiman bin Amr bin Raf'ah. Ia merupakan salah satu pengikut setia dan berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riwayat menyebutkan tentang kebaikannya dan partisipasinya dalam berbagai peristiwa sejarah Islam. Nuaiman bin Raf'ah adalah salah satu sahabat yang dikenal karena kecintaannya pada Nabi dan Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah seorang pedagang dan seorang pahlawan dalam peperangan Islam. Nuaiman adalah seorang pemabuk yang diriwayatkan akan masuk surga sambil tertawa. Nuaiman adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang banyak mengikuti peperangan. Namun Nuaiman dalam kesehariannya suka mabuk. Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebaikan hatinya dan kemurahan dalam membantu sesama. Ia juga sosok yang kocak dan humoris. Soal kejahilannya sangat luar biasa. Bahkan Nabi bisa terpingkal-pingkal meski dikerjai sahabat satu ini, dan tak ada amarah sama sekali. Kejahilannya yang menghibur baginda Nabi Muhammad membuatnya tidak ada siapapun yang berani menyakitinya. Rasulullah pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya, hingga Rasulullah bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Nuaiman adalah seorang mujahid sejati Islam. Ia menjadi Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya terpingkal-pingkal, tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target keusilannya tidak hanya para sahabat tapi bahkan juga Rasulullah. Dikisahkan suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk menghantarkan madunya itu kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Lalu ia mendatangi Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Ketika itu Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah, harganya sekian," kata penjual madu itu. Lalu Rasulullah langsung sadar memang seperti itulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah tapi beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepada sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. "Aku ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Demikianlah Rasulullah, beliau biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman, tidak tersinggung apalagi marah. Dikisahkan pula bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya, yakni Nuaiman dan Suaibit bin Harmalah. Kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Suaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suaibit karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali. Mendengar jawaban Suaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. Namun tetap saja Suaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian Nuaiman menawarkan Suaibit dengan harga 20 dirham kepada penjual tersebut. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya
Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu tak ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. Mereka yang menangkap Suaibit terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suaibit dan menjualnya ke pasar. Setelah itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun datang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata bahwa ia telah menjual Suaibit. Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suaibit yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suaibit hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Itulah tadi kisah singkat mengenai Nuaiman bin Raf'ah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.